Selamat datang kembali. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kita sudah bedah cara menemukan ide brilian dan membangun tim kecil yang solid. Sekarang pertanyaannya jadi lebih besar. Mm-mm. Oke, lingkaran dalam sudah ada, idenya sudah matang. Terus Mm-mm. gimana? Gimana caranya ide kita ini didengar oleh lebih banyak orang di dunia yang sudah, ya ampun, super berisik ini? Nah, itu dia. Nah, itu yang akan kita bedah hari ini, khusus buat Anda. Tepat sekali. Sumber kita hari ini adalah bab 7 dari buku Stand Out karya Dorie Clark. Dan misi kita adalah membedah strategi praktis untuk membawa ide Anda dari obrolan di ruang rapat ke panggung yang lebih besar. Oke. Ini bukan soal siapa yang paling kencang teriak, tapi soal bagaimana menjadi mercusuar. Ada kutipan menarik dari John Hagel di Deloitte yang bilang, saat kita membuat konten dan berinteraksi online, kita itu pada dasarnya lagi menyalakan suar. Menyalakan suara. Ya, Tujuannya agar orang-orang yang sepemikiran, yang satu frekuensi gitu bisa menemukan kita. analogi mercusuar itu menarik. Artinya kita nggak mencoba menarik perhatian semua orang ya. Justru enggak, Oke. tapi justru memancarkan sinyal supaya kapal yang tepat yang merapat ke kita. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari cara paling dasar untuk menyalakan suar itu. Blogging. Mungkin kedengarannya agak jadul ya di era TikTok dan Reel sekarang. Mungkin kedengarannya begitu, tapi sumber ini justru berpendapat sebaliknya. Blogging itu fondasi. Ibarat membangun rumah, blok itu tanah dan fondasinya. Oke, Coba kita lihat cerita Dorie Clark sendiri. Dia ini pernah mengajukan 3 proposal buku ke penerbit, dan semuanya ditolak. ditolak mentah-mentah. Bukan karena idenya jelek loh, tapi karena alasan klasik. Dia tidak cukup terkenal. Masalah platform itu ya. Penerbit mau jualan buku ke audiens yang sudah ada, bukan bantu penulis membangun audiens dari nol. Itu dia. Pahit, tapi ya realistis. Jadi penolakan itu justru jadi pemicunya. Tepat. Penolakan itu jadi semacam tamparan yang menyadarkan dia, oh, saya nggak bisa nunggu orang lain ngasih panggung, saya harus bangun panggung saya sendiri. Harus proaktif ya. Dari situlah dia memulai kampanye membangun platform dan senjata utamanya adalah blogging. Dan perjalanannya pasti nggak instan. Sumber ini bilang butuh berbulan-bulan, dia hubungi banyak teman untuk minta koneksi, sering banget dicuekin editor. Sering banget. Tapi disinilah bagian favorit saya. Momen terobosannya itu datang dari situasi yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan dunia tulis-menulis. Dia lagi jual sepeda bekasnya di Craigslist. Betul. Ini bagian yang menunjukkan kalau keberuntungan itu seringkali adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan yang tak terduga. Iya. Wanita yang membeli sepedanya itu secara kebetulan ternyata bekerja di Harvard Business Review. Tentu saja, Clark nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia follow up dengan gigih, dan akhirnya koneksi tak terduga inilah yang membukakan pintu baginya untuk menjadi kontributor di HBR. Wow, Tulisan keduanya di sana bahkan menjadi cikal bakal bukunya Reinventing You. gila. Dari jual sepeda bekas bisa jadi penulis di HBR. Pelajarannya di sini adalah kita harus terus bergerak, terus menyalakan suar di mana saja, karena kita nggak pernah tahu kapal mana yang akan melihat cahayanya. Tepat. Nah ini nyambung dengan perspektif dari Seth Godin, seorang legenda di dunia marketing. Dia bilang dia nulis blog setiap hari. Tunggu, setiap hari. Itu kedengarannya melelahkan sekali. Apa nggak ada resiko burnout atau kehabisan ide? Pertanyaan yang sangat valid, dan Godin menjawabnya. Menurutnya, ini bukan cuma soal audiens. Pertama, menulis setiap hari itu adalah disiplin untuk menjernihkan pikirannya sendiri. Oke. Proses mengubah ide acak di kepala menjadi tulisan yang terstruktur, itu memaksa kita untuk berpikir lebih dalam. Jadi, manfaat pertamanya justru untuk diri sendiri. Oke, masuk akal. Semacam jurnal publik untuk mempertajam ide gitu ya. Lalu apa lagi? Kedua, ini adalah investasi reputasi jangka panjang. Kepercayaan itu nggak bisa dibangun dalam semalam dengan satu tulisan viral. Dengan konsisten berbagi wawasan yang berguna, bahkan untuk segelintir orang, Anda itu seolah-olah lagi berbisik di telinga audiens Anda setiap hari. Dan yang menarik, secara psikologis, ini memicu sesuatu yang disebut mere exposure effect. Wah, apa itu? Mere exposure effect? Kedengarannya seperti trik sulap psikologis? Sebenarnya sederhana aja sih. Efek ini menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai sesuatu hanya karena mereka terbiasa atau akrab dengannya. Oh,
Coba pikirkan, lagu yang awalnya Anda anggap biasa saja, tapi karena sering diputar di radio atau kafe, lama-lama Anda jadi ikut suka dan bahkan hafal liriknya. Oh, iya, sering banget begitu. Nah, prinsip yang sama berlaku di sini. Kehadiran Anda yang konsisten membuat audiens merasa akrab. Dan dari keakraban itu, tumbuhlah kepercayaan. Wah, jadi ini bukan cuma soal kontennya harus super brilian setiap hari, tapi sesederhana karena kita sering nongol di hadapan mereka. Rasanya sedikit curang, tapi masuk akal sekali. Sangat masuk akal. Oke, buat Anda yang mungkin sekarang berpikir, aduh ribet amat harus bikin website sendiri, sumber ini kasih jalan pintas yang bagus. Betul, Anda tidak perlu mulai dari nol. Platform seperti LinkedIn sudah menyediakan fitur artikel atau blog. Ini cerdas sekali, karena setiap kali Anda mempublikasikan sesuatu, tulisan itu langsung menempel di profil profesional Anda. Oh, jadi bukti keahlian ya? Tepat. Jadi siapapun yang mengunjungi profil Anda, entah itu calon klien atau recruiter, bisa langsung melihat bukti konkret keahlian Anda. Opsi lainnya adalah menjadi penulis tamu di blog atau media lain yang audiensnya sudah jelas. Oke. Intinya, jangan tunggu sempurna, mulailah menulis dan berbagi. Oke, jadi fondasi sudah dibangun lewat blogging. Rumah untuk ide-ide kita sudah jadi. Tapi kan percuma punya rumah bagus kalau nggak ada yang tahu alamatnya atau nggak ada yang lewat di depannya. Betul. Gimana cara kita mengundang orang? Nah, disinilah terjadi pergeseran pola pikir yang krusial. Setelah fondasi kuat, jangan cuma menunggu orang datang. Kita yang harus proaktif mendatangi tempat mereka biasa berkumpul. Oke. Ini bukan lagi soal membangun rumah, tapi soal main ke lingkungan mereka. Dan lingkungan di era sekarang ini tentu saja media sosial. Sumber ini menyoroti kisah Robert Scobie, seorang pakar teknologi. Dia sadar audiensnya mulai pindah dari blog ke Facebook dan, waktu itu, Google+. Jadi dia nggak ngotot mempertahankan audiens di blognya. Dia justru ikut pindah dan memfokuskan seluruh energinya di sana. Dan hasilnya luar biasa. Pengikutnya di Facebook melonjak dari 15.000 menjadi 43.000. Di Google Plus, lebih gila lagi, dari 0 menjadi hampir 3 juta pengikut. 3 juta. Iya, dia melihat kemana angin berhembus dan dia langsung mengembangkan layarnya ke arah sana. Tapi tentu saja, strategi menjadi early adopter ini ada risikonya. Benar. Saya ingat sekali demam Google Plus itu. Banyak pakar seperti Chris Brogan dan Guy Kawasaki habis-habisan mempromosikannya seolah-olah itu adalah masa depan. Seolah-olah itu the next big thing ya? Iya, tapi ternyata platform itu gagal total di pasar umum. Ini mirip seperti semua orang yang tiba-tiba rame-rame pindah ke Clubhouse beberapa tahun lalu platform itu meredup secepat kemunculannya. Nah, itu contoh bagus. Jadi risikonya adalah kita bisa menghabiskan banyak energi di platform yang salah. Nah, pelajarannya di sini adalah diversifikasi yang cerdas. Anggap saja ini portofolio investasi. Anda nggak akan menaruh semua uang Anda di satu saham yang sangat fluktuatif, kan? Tentu tidak. Pilih 1 atau 2 platform utama di mana audiens target Anda paling aktif, lalu fokuslah di sana. Jangan mencoba hadir di semua tempat. Lebih baik menjadi bintang di satu platform daripada menjadi figuran di 10 platform. Selain media sosial, ada lingkungan lain yang menurut sumber ini masih sangat relevan, media tradisional. Jujur saja saya sedikit skeptis. Kenapa tuh? Di zaman sekarang apa orang masih baca koran? Bukannya validasi dari seorang influencer besar di media sosial jauh lebih berdampak daripada kutipan di media cetak? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kekuatannya ada pada konsep validasi pihak ketiga atau third party validation. Oke, gimana itu? Begini, kalau Anda bilang di LinkedIn Anda, saya adalah seorang pakar branding. Orang mungkin akan percaya, mungkin juga tidak. Tapi kalau majalah sekelas Fortune atau kantor berita sekelas Associated Press yang menulis artikel dan menyebut Anda sebagai pakar branding seperti yang terjadi pada Dorie Clark, bobotnya jadi sangat berbeda. Itu bukan lagi klaim pribadi, tapi pengakuan dari institusi yang kredibel. Itu adalah sinyal kepercayaan yang sangat kuat, terutama di dunia korporat atau akademis. Oke, saya paham. Jadi ini soal stempel kredibilitas, tapi kan mendekati jurnalis itu susah. Mereka pasti sibuk sekali. Nggak mungkin kita ajak ngopi-ngopi santai. Cara pendekatannya memang sudah berubah total. Lupakan ajakan minum kopi. Terus gimana? Cara terbaik untuk membangun hubungan dengan jurnalis sekarang adalah secara online, di lingkungan mereka. Jurnalis juga manusia. Mereka aktif di media sosial, mereka berbagi artikel mereka. Mulailah dari sana. Bagikan tulisan mereka, berikan komentar yang cerdas dan menambah nilai.
bukan cuma artikel bagus. Jadilah sumber yang membantu, bukan pengganggu yang cuma meminta. Oke, dengan begitu, saat mereka butuh narasumber ahli tentang topik Anda, nama Anda lah yang akan muncul pertama kali di benak mereka. Anda membangun hubungan sebelum Anda membutuhkannya. Oke, jadi kita sudah membangun fondasi dengan blog, lalu kita sudah main ke lingkungan audiens di media sosial dan media tradisional. Tapi rasanya ini semua skalanya masih satu persatu. Masih terasa kecil ya? Iya, satu postingan blog, satu cuitan, satu komentar. Ada nggak cara biar sekali tebar kita bisa langsung dapat satu ladang? Bagaimana cara kita meledakkan dampaknya? Nah, ini adalah langkah berikutnya. Berpikir dalam skala dan efisiensi. Sumber kita mencontohkan Robert Scoble lagi. Dia lebih suka menjawab pertanyaan di situs tanya-jawab seperti Quora daripada membalas email pribadi. Kenapa? Alasannya sangat logis. Satu email hanya membantu satu orang. Tapi satu jawaban yang bagus di Quora bisa dilihat, dibaca, dan membantu ratusan, bahkan ribuan orang yang punya pertanyaan serupa di masa depan. Wah, cerdas sekali. Satu tindakan dampaknya berlipat ganda. Itu cerdas sekali sih. Dorie Clark juga melakukan hal yang sama kan? Ketika ada yang bertanya soal nasihat karir, alih-alih menjawab secara pribadi, dia mengubah pertanyaannya menjadi inspirasi untuk sebuah artikel blog. Jadi, satu orang yang bertanya bisa memberikan manfaat bagi ribuan pembaca lainnya. Ini benar-benar perubahan pola pikir dari satu ke satu menjadi satu ke banyak. Dan puncak dari pola pikir satu ke banyak ini, cara paling ampuh untuk mengemas semua ide Anda menjadi satu paket yang berdampak besar adalah dengan menulis buku. Ah, buku. Terlepas dari semua platform digital yang ada, buku itu masih dianggap sebagai cap otoritas tertinggi. Kenapa begitu ya? Padahal kan informasi di internet lebih baru dan bisa diakses gratis. Kenapa buku masih punya sihirnya sendiri? Karena menulis buku itu sulit. Prosesnya menuntut kedalaman riset, pemikiran yang terstruktur, dan komitmen yang luar biasa. Bener juga. Sebuah buku menunjukkan bahwa ide Anda bukan cuma sekedar opini sesaat, tapi sudah dipikirkan secara matang dan mendalam. Itu adalah pernyataan, saya sudah memikirkan hal ini begitu serius sampai bisa mengisi 200 halaman. Hahaha. Oke. Dan sumber ini memberikan dua contoh yang sangat berbeda tentang bagaimana buku bisa menjadi alat yang dahsyat. Oke, mari kita bedah. Yang pertama ada Mike Lydon, Benar. seorang perencana kota. Benar. Lydon melihat ada sebuah tren di mana warga kota melakukan proyek-proyek perbaikan skala kecil secara mandiri, membuat taman mini, mengecat penyeberangan jalan. Tapi tren ini belum punya nama. Belum ada istilahnya ya? Belum. Dia lalu memberikan nama, urbanisme taktis. Dia kumpulkan studi kasus dari berbagai kota, lalu dia terbitkan sendiri dalam bentuk e-book gratis. Hasilnya, e-book itu diunduh lebih dari 160.000 kali. Wow, banyak sekali. Dalam sekejap, dia menjadi pakar nomor 1 di bidang yang dia ciptakan sendiri. Buku itu menjadi kartu nama paling kuat untuk firma konsultasinya. Wow, jadi bukunya Mike Lydon itu berfungsi seperti brosur super canggih atau magnet untuk klien. Kasus kedua sangat berbeda. Ada Miranda Aisling Hines, seorang seniman. Betul, Hines menerbitkan sendiri tesis masternya dengan judul Don't Make Art, Just Make Something. Tujuannya bukan komersial, bukan untuk jadi kaya. Terus tujuannya apa? Dia menggambarkannya sebagai pintu masuk ke ide-idenya. Suatu hari, dia melamar pekerjaan sebagai direktur di sebuah pusat seni. Dan ternyata, direktur yang mewawancarainya sudah membaca buku itu. Wah, Pada akhirnya, buku itulah yang menjadi faktor penentu dia mendapatkan pekerjaan tersebut. luar biasa. Jadi bukunya Miranda Hines ini berfungsi seperti CV paling keren sedunia. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan sebuah buku nggak selalu diukur dari angka penjualan. Tepat sekali, kedua cerita ini membuktikan bahwa buku itu lebih dari sekedar produk. Ia adalah sebuah alat. Dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh 100 postingan blog. Benar. Ini adalah puncak dari perjalanan membangun audiens. Dimulai dari mendengarkan dan mengklarifikasi ide lewat tulisan, lalu membagikannya di tempat yang ramai, dan akhirnya merangkumnya menjadi sebuah karya utuh yang bisa bertahan lama. Jadi kalau kita rangkum, perjalanannya dimulai dari membangun rumah ide kita Lewat blogging untuk menjernihkan pikiran, Hmm, lalu kita main ke lingkungan audiens di media sosial, sampai akhirnya kita membangun monumen abadi untuk ide kita dalam bentuk buku. Benang merahnya jelas ya, yaitu pergeseran dari komunikasi satu ke satu yang personal menjadi komunikasi satu ke banyak yang berdampak luas. Dan ini semua adalah sebuah proses membangun komunitas.
Ada kutipan indah dari Miranda Hines di sumber kita. Terkadang Anda harus membangun komunitasnya terlebih dahulu dan berharap komunitas itu akan membantu Anda membangun pusat seninya. Wah, dalam sekali itu. Artinya, Anda tidak sedang membangun pengikut untuk diri Anda sendiri. Anda sedang mengumpulkan orang-orang di sekitar sebuah ide. Dan komunitas itulah yang nantinya akan punya kekuatan untuk mewujudkan visi yang lebih besar bersama-sama. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Di awal kita bicara soal analogi mercusuar, menyalakan cahaya agar orang yang tepat datang. Ya, Mercusuar itu kan sifatnya cenderung pasif. Ia hanya berdiri kokoh, bersinar, dan menunggu ditemukan. Tapi semua strategi yang kita bahas hari ini, proaktif di media sosial, membangun hubungan dengan jurnalis, menulis buku, semuanya terasa sangat aktif. jadi pertanyaannya untuk Anda adalah ini. Untuk ide yang ingin Anda sebarkan, mungkin ini bukan soal memilih antara menjadi mercusuar yang pasif atau menjadi pembawa pesan yang aktif. Mungkin tantangannya adalah bagaimana cara menjadi mercusuar yang bisa berjalan, yang cahayanya cukup terang untuk menarik orang dari jauh, tapi juga cukup gesit untuk secara aktif mendatangi kapal-kapal yang mungkin belum melihat sinyal Anda, namun sangat membutuhkan petunjuk arah. Apa keseimbangan yang tepat untuk Anda?